Kitab Mazmur pasal yang ke-7. Mazmur pasal 7. Allah hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kusi orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika ada aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Selah. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Kau, dan bertakhtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku Tuhan. Apakah aku benar, apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, dan teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan, dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan dan mengandung kelaliman dan melahirkan dusta, membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermasyhur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Puji Tuhan. Keadaan Raja Daud yaitu menderita sengsara karena orang dari suku Benyamin, dari pihak Saul, ya, Raja Saul itu dari suku Benyamin. Orang dari pihak Saul memusuhi dia, selalu memusuhi Daud, ya, artinya melawan Daud, mengejar Daud seperti singa yang mau menerkam Daud, sama dengan menggali lubang untuk menjatuhkan Daud, mempersiapkan pedang, panah, ya, untuk membunuh Daud. Itu mempersiapkan panah pedang untuk membunuh Daud. Hatinya mengandung kejahatan dan melahirkan dusta, fitnah, menghakimi Daud selalu. Itulah Daud menderita karena ulah dari Kus, orang dari suku Benyamin ini, dari pihak Saul, begitu, pihak Raja Saul yang memihak Raja Saul. Apa yang diperbuat Daud atau kita, ya, kita juga mungkin juga menghadapi musuh-musuh, orang yang memusuhi, memfitnah dan lain-lain. Seringkali menderita juga, sengsara juga, ya. Apa yang diperbuat oleh Daud atau kita? Daud menghadap Allah, hakim yang adil, menghadap Allah atau Tuhan Yesus sekarang, hakim yang adil. Kita menghadap Tuhan Yesus, hakim yang adil. Artinya menghadap Tuhan Yesus, hakim yang adil, artinya menghakimi diri sendiri lewat ketajaman pedang firman. Menghakimi diri sendiri lewat ketajaman pedang firman, sama dengan memberikan kesempatan Tuhan menguji hati dan pikiran kita. Memberi kesempatan Tuhan menguji hati dan pikiran kita, sama dengan juga posisinya di bawah kaki Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Orang yang menghakimi diri sendiri oleh ketajaman pedang firman, memberi kesempatan Tuhan menguji
ya, hati, pikiran, batin kita yang terdalam itu posisinya berada di bawah kaki Tuhan, di bawah kaki Tuhan yang bagaikan tembaga membara, itu tembaga penghakiman, ya, itu hakim yang adil, saudara. Nah, kalau menghakimi diri sendiri ada dua hal yang dihadapi, ada dua hal yang dihadapi, yang diperhatikan, ada dua hal yang dihadapi, diperhatikan. Nomor satu, jika tidak salah, jika tidak ada dosa. Kalau menghakimi diri sendiri ada dua hal yang dihadapi, yang diperhatikan. Pertama, jika tidak salah, tidak berdosa, maka kita harus berdiam diri, ya, tidak membela diri, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak jadi hakim sendiri juga. Tidak membela diri, tidak jadi hakim sendiri, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu berarti menyerahkan kepada Tuhan Yesus, hakim yang adil. Maka Yesus yang membela kita, dan Yesus yang akan murka atas musuh-musuh kita. Yesus yang membela kita, dan Yesus yang akan murka atas musuh-musuh kita. Serahkan kepada hakim yang adil, jangan menjadi hakim sendiri. Yang kedua, jika bersalah atau berdosa, mulai hati, pikiran, batin, perbuatan, perkataan dosa. Lalu jika kita bersalah, berdosa, mulai dari hati, pikiran, batin, perkataan, perbuatan, maka kita harus menyesal dan mengaku dosa-dosa. Kita harus menyesali dan mengakui dosa-dosa kepada Tuhan dan sesama. Kayu salib kepada Tuhan sama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi, bertobat, mati terhadap dosa, bertobat, mati terhadap dosa. Nah, kalau kita sudah bertobat, mati terhadap dosa, maka kandungan kita, kandungan dalam batin kita bukan lagi kejahatan, tidak ada dosa, kejahatan, tapi kandungannya adalah firman, Roh Kudus dan kasih, sehingga kita mengalami lahir baru. Kita mengalami lahir baru, yaitu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, tulus ikhlas, hidup dalam kebenaran, saudara. Juga keadilan, hidup dalam keadilan, hidup dalam kebenaran dan keadilan. Keadilan tidak memihak, jujur, memihak Tuhan, memihak pengajaran yang benar. Maka 1 Yohanes 3 ayat 21-22, hati kita damai sejahtera, tidak tertuduh. Hati damai sejahtera, tenang, tidak tertuduh, tidak menuduh, hati damai, hati tulus itu tadi, ya. Hidup benar, ya, keadilan, hidup dalam kebenaran, keadilan, maka hati damai sejahtera, hati tenang, hati tulus, ya. 1 Yohanes 3 21-22, tidak menuduh, tidak tertuduh. Saudara-saudara yang kekasih, jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Hati tulus, hati tenang, damai sejahtera, tulus, tidak tertuduh, tidak menuduh, maka kita memiliki keberanian percaya, iman yang kuat, keberanian percaya untuk mendekati Yesus, mendekati Tuhan. Kita bisa berdoa sama dengan berdoa menyembah Tuhan, sama dengan tersungkur di bawah kaki Tuhan. Orang yang menghakimi diri sendiri, posisinya di bawah kaki Tuhan, maka dia bisa tersungkur di bawah kaki Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Puji Tuhan. Hasilnya kita bisa tersungkur di bawah kaki Tuhan. Hasilnya yang pertama adalah Markus pasal 5
ayat 12-13, Markus 5 ayat 12-13, Markus pasal yang kelima ya, seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun ya. Markus pasal 5 ayat 25 mulai ya, bukan 12, ayat yang ke-25 mulai. Markus pasal 5 ayat 25 mulai ya. Itu ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan ya. Kemudian sampai ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur depan Yesus dan dengan tulus memberitahu segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." 33, 34, mulai 25 sampai seterusnya ya. Jadi itu kuasa kesembuhan penyakit jasmani yang mustahil, pendarahan 12 tahun ya, kanker rahim ini sudah ya. Nah, ini penyakit yang mustahil tapi disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kalau kita banyak menghakimi diri sendiri lewat ketajaman firman, banyak berada di posisi di bawah kaki Yesus yang bagaikan tembaga membara, saudara, maka di situ kita bisa, saudara, betul-betul menghakimi diri sendiri, punya hati yang tenang, tulus. Kita bisa tersungkur, banyak tersungkur hari-hari ini. Maka kuasa Tuhan bisa, kuasa kesembuhan penyakit jasmani yang mustahil, kuasa kesembuhan penyakit rohani, najis ya, mungkin kenajisan menghantui kita, suatu dari pikiran dan seterusnya, perbuatan, perkataan, tontonan, semua bisa disembuhkan, juga dilepaskan dari kenajisan, dari kebenaran diri sendiri bisa dilepaskan. Kita semuanya yang selalu menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, ya, menghakimi Tuhan, itu Tuhan tolong kita. Dan juga penyakit, ya, ini penyakit nikah, rumah tangga, ada pertengkaran, ya, ada perpecahan, pembuluh darah pecah, itu ya, perpecahan, dan seterusnya, ada perselingkuhan, bahkan Tuhan tolong semuanya. Itu yang pertama, kuasa kesembuhan. Yang kedua, satu lagi, Yohanes 11 ayat 32, Maria menghadapi Lazarus yang menjadi bangkai, mati 4 hari. Setiba Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Dan waktu itu Lazarus dibangkitkan. Ya, ini kuasa kebangkitan untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, ya, bangkai menjadi bangkai. Artinya kuasa kebangkitan, ya, untuk melindungi, perisai menjadi perisai, untuk melindungi, memelihara kita, perlindungan pemeliharaan Tuhan kepada kita di yang kecil tak berdaya, di tengah kesulitan dunia, ini sampai nanti antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun, kemustahilan di dunia bisa Tuhan melindungi, memelihara, perisai bagi kita semua. Dan juga kuasa untuk menyelesaikan semua, kuasa kebangkitan menyelesaikan semua masalah yang mustahil, mati bisa bangkit, bisa hidup. Kuasa kebangkitan sanggup menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Kuasa kebangkitan sanggup memberikan masa depan berhasil indah. Lazarus sudah jadi bangkai, sudah tidak bisa apa-apa. Ya, kemudian juga kuasa kebangkitan sanggup untuk mengubahkan kita dari busuk menjadi harum, ya, dari busuk menjadi harum, diubahkan. Ya,
sampai satu waktu sempurna seperti Yesus mempelai wanita untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan-awan yang permai. Ratapan akan menjadi sorak-sorai. Ratapan akan menjadi sorak-sorai di awan yang permai untuk masuk Yerusalem baru bersama Dia selamanya. Mari, biarlah banyak berada di posisi di bawah kaki Tuhan, hadirin, menghakimi diri sendiri, datang pada hakim yang adil, jangan menjadi hakim sendiri, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dia hakim itu, ya. Tuhan akan tolong, banyak tersungkur di bawah kaki Tuhan. Betul-betul Tuhan akan tolong kita, kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, selamanya.